Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitriana Syroyani dengan NPM 22411133 dari kelas manajemen 2 dosen. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis. Materi kedua yaitu badan usaha dalam kegiatan hukum dan para pembantunya. Yang pertama, pengertian badan usaha hukum. Badan usaha dalam kegiatan hukum adalah entitas hukum yang dapat melakukan kegiatan hukum seperti orang perseorangan. Badan usaha berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri serta memiliki harta kekayaan sendiri. Ketika melaksanakan kegiatan yang bersifat hukum dengan pihak ketiga, badan usaha berbadan hukum dapat diwakilkan oleh seorang pengurus yang biasanya merupakan pendirinya. Sebaliknya, badan usaha bukan berbadan hukum tidak memiliki hak dan kewajiban secara tegas seperti badan usaha berbadan hukum. Dalam konteks Indonesia, terdapat dua jenis badan usaha, yaitu berbadan hukum dan bukan berbadan hukum. Selanjutnya, karakteristik badan hukum usaha. Yang pertama, badan usaha berbentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal, maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya, tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Yang kedua, yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan dan bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, koperasi. Koperasi adalah usaha badan Yang terakhir, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Yang pertama ada persekutuan perdata. Adalah perjanjian di mana dua orang atau lebih untuk terikat dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan dari usaha. Persekutuan perdata merupakan badan usaha, bukan berbentuk badan hukum. Maka para sekutu yang tadi terlibat bertanggung jawab secara pribadi sesuai kesepakatan mereka dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua, firma. Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama, tapi para anggota memiliki tanggung jawab rentang terhadap firma. Dan ketiga, ada persekutuan komanditer atau CV. Sesuai dengan namanya, CV atau persekutuan komanditer terdiri dari perseroan aktif dan pasif yang bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. Pemilihan antara badan usaha berbadan hukum dan bukan berbadan hukum menjadi salah satu topik penting atau faktor penting bagi pelaku usaha dalam menentukan pilihan dalam memulai suatu bisnis. Kelebihan dan kekurangan tiap bentuk badan usaha menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan tersebut. Selanjutnya, macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatannya. Ada ekstraktif, yaitu mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Yang kedua, ada agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Selanjutnya ada perdagangan, yaitu kegiatan membeli dan menjual kembali suatu produk atau barang tanpa mengubah bentuknya. Ada industri, yaitu kegiatan mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai, yaitu seperti sepatu, pakaian, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada jasa, yaitu kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan, contohnya jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha berdasarkan pemilikan modal, yaitu ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik swasta, ada badan usaha milik daerah, dan yang terakhir ada badan usaha campuran, yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya ada macam badan usaha berdasarkan wilayah negara. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Yang kedua, penanaman modal asing, yaitu perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Dan yang terakhir, pembantu badan usaha hukum. Yang
pertama ada notaris yang membantu dalam pembuatan akta pendirian badan usaha dan anggaran serta akta-akta lainnya. Yang kedua, advokat memberikan jasa hukum dalam hal-hal berkaitan dengan kegiatan hukum badan usaha seperti penyelesaian sengketa kontrak dan perizinan. Yang ketiga ada konsultan hukum, yaitu memberikan nasihat dan konsultasi hukum terkait dengan kegiatan hukum badan usaha. Dan yang keempat ada pengacara, yaitu mewakili badan usaha dalam proses hukum seperti persidangan dan penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir ada pengurus badan usaha, yaitu bertindak sebagai wakil badan usaha dalam melaksanakan kegiatan hukum. Pentingnya peran para pembantu badan usaha dalam kegiatan hukum menunjukkan bahwa badan usaha memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan kegiatan hukumnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.